Halo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik, kita bersyukur kita masih bisa datang kembali beribadah kepada Tuhan melalui secara online ya. Kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan kepada kita, baik siang, pagi, sore, malam ya. Tiada hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang Cici mau ajak adik-adik untuk kembali memuji nama Tuhan yang dengan mengangkat pujian mengatakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, kita mau terus memuji nama Tuhan dan juga kita mau terus berjalan bersama Tuhan, jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, sekarang Cici akan memberikan pengumuman, yaitu adik-adik, Cici mau mengumumkan kalau hari Minggu kita tetap ada ibadah sekolah Minggu jam 1 siang yang diadakan melalui Zoom. Adik-adik, silakan masuk ke Zoom mulai dari jam 12.30 ya. Dan juga jangan lupa untuk memakai format nama underscore kelas kalian untuk memudahkan saat pembagian kelas. Dan adik-adik saat beribadah diharapkan untuk menjaga kekudusan ibadah, menghormati ibadah, karena kalian datang beribadah kepada Tuhan dengan cara memakai baju atau pakaian yang rapi, dan juga mengambil posisi duduk yang benar, tidak makan, tidak melakukan aktivitas lainnya saat beribadah. Biarlah adik-adik bisa fokus beribadah seperti biasa walaupun di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mengajak adik-adik sekalian untuk mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur untuk waktu, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh tolong kami. Kami mau menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami. Kami mau bertumbuh subur dan berbuah lebat. Menjadi saksi Kristus, biarlah orang-orang boleh melihat Kristus melalui diri kami. Sehingga banyak orang menjadi percaya dan memanggil Tuhan sebagai Allah mereka. Tuhan kiranya boleh pimpin Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici mau semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam. Oke.
Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberkati kami hingga hari ini. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami, jikalau kami masih suka menyakiti hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Sekarang Cici mau cerita tentang seorang perempuan yang namanya Hana. Siapa yang kenal Hana? Siapa yang tahu Hana itu siapa? Hana itu seorang perempuan, ibunya Samuel. Ayo, siapa yang tahu Samuel? Aduh, Samuel siapa lagi tuh Cici? Yaudah deh, kita dengar dulu deh ceritanya. Jadi Hana itu adalah seorang perempuan. Dia mempunyai seorang suami, namanya Elkana. Kita lihat gambarnya ya. Ini Elkana nih yang di tengah nih. Nah ini Hana. Jadi Hana adalah istrinya Elkana. Tetapi Elkana ini punya satu istri lagi, namanya Penina. Ya, Elkana ini punya dua istri. Yang pertama adalah Hana dan yang kedua adalah Penina. Kalian lihat ya gambarnya ya. Nah, Hana dan Penina ini punya dua perbedaan. Apa tuh perbedaannya, Cici? Coba kita tebak-tebakan deh. Nih, di sini fotonya Hana cuma sendiri kan ya? Iya, dia cuma sendiri di sini. Coba kita lihat fotonya. Satu lagi. Nah, ini Penina. Lagi ngapain sih dia? Dia lagi ngapain itu ya? Dia lagi gendong baby. Ya, terus ada anak kecil juga tuh di samping dia. Tapi kalau kita lihat fotonya Hana, dia cuma sendiri. Kenapa bisa begitu? Ini Penina ada baby, ada anak kecil, tapi kok Hana cuma sendiri? Ini karena Hana tidak mempunyai keturunan. Dia tidak mempunyai seorang anak. Sedangkan Penina ini mempunyai keturunan. Ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Kenapa Hana tidak mempunyai keturunan? Kenapa Penina bisa ada keturunan? Itu karena Hana sudah ditutup kandungannya oleh Tuhan. Tuhan sudah menutup kandungannya Hana sehingga Hana tidak bisa mempunyai seorang anak. Hana tidak bisa mempunyai baby seperti Penina. Ya. Lalu suatu hari ketika Elkana dan juga Hana dan juga Penina dan juga anak-anaknya pergi ke suatu bait suci di Silo. Di mana? Di Silo. Jadi mereka setiap tahunnya mereka akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, lalu mereka pergi ke bait suci dan mereka berdoa. Setiap tahun mereka pergi ke Silo. Dan di dalam bait suci ini ada yang menjaga, namanya Imam Eli. Selain Imam Eli juga, Imam Eli ini mempunyai dua orang anak, namanya Hofni dan Pinehas. Jadi yang menjaga di bait suci itu ada 3 orang. Imam Eli, Hofni, dan Pinehas. 3 ya. Nah, coba kita lihat deh di gambar selanjutnya. Nah, waduh, kenapa tuh? Kenapa tuh si Penina nunjuk-nunjuk ke Hana begitu? Lagi ngomongin apa sih dia? Kenapa dia nunjuk-nunjuk? Lagi ngomongin apa dia sama orang ini nih, yang pakai baju biru nih? Lagi ngomongin apa ya dia? Di sini itu Penina lagi gendong baby, tapi dia lagi ngobrol sama orang ini, dia lagi berbicara sama orang yang pakai baju biru ini. Dia sedang mengejek Hana. Dia mengejek apa itu? Dia bilang, si Hana ini mah mana bisa punya keturunan. Dia mengejek Hana di depan orang-orang. Kalau misalkan kita jadi Hana, sedih nggak kita diejek? Sedih nggak kita dibicarain hal yang jelek-jelek sama orang lain? Oke, misalnya kita tiba-tiba diledekin sama teman kita. Ih, kamu mah
dasar jelek. Oh, sedih nggak kita dikatain jelek? Sedih ya, sedih banget. Sedih banget kita dikatain jelek sama orang lain. Apalagi Hana. Hana diejek oleh Penina. Penina berkata kepada orang-orang, Hana tidak bisa mempunyai keturunan. Dia nggak bisa punya seorang anak. Sedih ya, sedih banget lu diejek kayak gitu. Lalu akhirnya setelah Hana tahu bahwa Penina mengejek dia sedih. Lalu dia menangis. Tuh, ya, Hananya cry. Dia sedih. Dia diejek. Gimana kalau misalnya kita nangis? Sedih ya, sedih banget. Dia diejek sama Penina. Lalu akhirnya Hana pergi untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan hamba-Mu ini, berikanlah hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan pisau cukur pun tidak akan menyentuh kepalanya. Hana berdoa sambil menangis. Tuhan, dia menangis, dia terseduh-seduh. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu ketika dia berdoa, Imam Eli pun melihat Hana. Dia mendengar ada yang nangis. Terus dia melihat Hana lagi berdoa. Di situ Hana tuh berdoa di dalam hati ya. Dia berdoa. Dia komat kamit tapi dia berdoa di dalam hati. Biasa kita kalau berdoa kayak gimana? Keluar suara ya. Tuhan, terima kasih atas kesempatan Tuhan. Gitu ya. Tapi kalau Hana ini dia berdoa di dalam hati. Dia berdoa tapi dia hanya komat kamit. Gitu. Sambil menangis dia berdoa. Lalu Imam Eli pun yang lihat bingung. Dia bingung. Kok Hana berdoa tapi gak ada suaranya? Biasa tuh kita kalau berdoa ada suara. Tapi kalau Hana ini gak ada. Dia berdoa di dalam hati. Lalu Imam Eli bingung. Terus Imam Eli mikir, waduh, Hana lagi mabok ya? Coba samperin deh. Akhirnya Imam Eli pun menghampiri Hana. Lalu Imam Eli langsung berkata, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Wah, Hana lagi berdoa dikira mabuk sama Imam Eli. Lalu akhirnya Hana pun menjawab, enggak, aku enggak mabuk. Aku enggak minum anggur sedikit pun. Enggak, aku enggak mabuk. Aku ini adalah seorang perempuan yang sedang bersusah hati. Aku ini sedang berdoa kepada Tuhan. Aku ini sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Hana berkata seperti itu kepada Imam Eli. Lalu Hana pun menceritakan semuanya kepada Imam Eli. Dia sedih bagaimana dia yang tidak bisa mempunyai keturunan. Dia nggak bisa punya anak. Lalu akhirnya Imam Eli pun paham, dia mengerti. Akhirnya Imam Eli berkata kepada Hana, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Lalu Hana percaya enggak? Hana percaya. Lalu Hana pulang. Dia pulang ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi? Setahun kemudian, Hana itu mengandung. Tuhan ingat kepada Hana. Lalu dia mengandung. Dan dia melahirkan seorang anak. Anaknya itu anak laki-laki. Lalu Hana menamai anaknya itu Samuel. Mengapa harus Samuel? Karena Hana bilang, karena aku telah memintanya daripada Tuhan. Makanya dia menamai anaknya itu Samuel. Jadi, udah tahu ya, Hana itu adalah ibunya Samuel, dan Samuel ini adalah anaknya Hana. Oke?
Oke. Nah, lalu waktu itu tuh Hana berdoa sama Tuhan. Tuhan, jikalau kamu memperhatikan hamba-Mu ini, berikanlah hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih seorang anak laki-laki, Samuel. Lalu Hana juga berdoa, aku akan memberikan anak itu kepada Tuhan sepenuhnya. Hana bilang Hana akan memberikan anaknya itu kepada Tuhan. Dia menepati janjinya enggak? Hana menepati janjinya. Ya, ini foto Samuel baru lahir, masih baby. Dan ini ketika Samuel dibawa oleh Hana kepada Imam Eli di bait suci yang di Silo itu. Ya, di sini Hana membawa Samuel kepada Imam Eli. Lalu Hana pun berkata kepada Imam Eli, karena inilah aku berdoa kepada Tuhan, karena anak ini. Dan Hana pun memberikan Samuel kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Dia memberikan Samuel kepada Imam Eli. Dan Imam Eli pun mau. Dia mau untuk menerima Samuel. Dan membiarkan Samuel untuk melayani Tuhan sejak kecilnya. Ya. Tapi kita bisa lihat dari Hana. Hana ini terus-menerus. Luar biasa, dia terus-menerus mau berdoa sama Tuhan. Dia rajin berdoa sama Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya sampai terseduh-seduh kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang baik kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan pun memberikan apa yang telah Hana minta setiap tahunnya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa enggak? Luar biasa. Coba kalau misalkan kita bayangin. Ya Tuhan, bayangin kita berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya aku mau minta kesehatan daripada Tuhan. Aku mau diberikan kepintaran daripada Tuhan. Tuhan bakal kasih. Tuhan bakal kasih. Tapi kalau misalkan kita lupa sama Tuhan, kita lupa berdoa sama Tuhan, Tuhan akan kabulkan gak? Tuhan gak bakal kabulkan. Coba bayangin, kita berdoa. Ya Tuhan, semoga tahun ini aku dikasih ranking 1. Kiranya semoga aku tahun ini di kelas bisa ranking 1 di kelas. Tuhan bakal langsung kabulin gak? Enggak. Tuhan mau lihat proses kita dulu. Kita lupa sama Tuhan atau kita ingat sama Tuhan. Tuhan mau lihat kita. Bagaimana kita yang seharusnya juga harus terus mencari Tuhan. Kita minta kita buat ranking 1, tapi buktinya kita malas-malesan. Kita lupa sama Tuhan. Ada tugas dari sekolah, kita nggak mau kerjain. Aku maunya nonton aja. Aku maunya nge-game aja. Aku nggak mau nugas. Aku males, aku capek. Kan aku tadi udah sekolah berjam-jam. Gitu nggak? Tuhan bakal kasih nggak kalau misalkan kita malas-malasan kayak gitu, Tuhan bakal kasih nggak kita untuk ranking 1? Enggak. Kita lupa berdoa sama Tuhan. Tuhan bakal kabulin nggak kita? Tuhan bakal kabulin nggak kita untuk ranking 1? Enggak. Tuhan nggak bakal kabulin. Kita bisa lihat Hana ya. Hana berdoa terus-menerus. Dia rajin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi dia tidak lupa bagaimana karunia Tuhan yang udah Tuhan kasih ke dia. Tuhan memberikan Samuel. Jadi kita boleh nggak malas-malasan? Kita boleh nggak lupa sama Tuhan? Tadi siang aku udah doa, sekarang aku nggak usah doa lagi. Gitu nggak? Nggak. No. Tuhan sangat senang kalau kita mencari Tuhan. Tuhan senang kalau kita bercerita kepada Tuhan. Tuhan senang kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Justru Tuhan tuh gak suka kalau kita lupa berdoa sama Dia. Jadi, buat adik-adik sekalian,
Kita harus rajin berdoa atau malas berdoa? Harus rajin ya. Kita nggak boleh lupa buat berdoa sama Tuhan, oke? Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada kami. Ajar kami agar kami boleh seperti Hana, bagaimana kami yang harus taat kepada Tuhan, untuk ingat kepada Tuhan, agar kami boleh rajin berdoa kepada Tuhan. Di saat kami ingin tidur, ingin makan, ingin bersekolah, ingin bergereja, kiranya Tuhan yang selalu memimpin kami agar kami boleh ingat untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta pimpinan Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.